Di PHP-in, di ghosting, itu udah biasa guys. Tapi pernah gak sih kalian di ghosting sama anaknya presiden? Kaisang Pangarep, dia adalah seorang anak presiden dari Joko Widodo, dan apapun yang dia perbuat selalu menjadi sorotan publik. Baru-baru banget ini, Kaisang yang sebelumnya sering pamer foto bucin sama kekasihnya bernama Felicia Tisu, tiba-tiba dia menghapus semua foto dengan kekasihnya. Di Instagram tuh fotonya hilang semua ya, dan sudah tidak saling follow-followan. Akun Felicia Tisu pun sudah hilang dari Instagram. Kabarnya sih, Kaisang mengghosting Felicia karena kehadiran dari pihak ketiga. Maksudnya gimana ya? Nah, biasanya kalau udah putus hubungan nih, biasanya ya, pasti foto-foto mantan tuh semua dihapus. Terus bukannya kita julid guys. Pada umumnya kalau putus, otomatis ya bermusuhan deh. Ya nggak sih? Ya nggak? Nah, Kaisang ini kenapa? Bukannya udah bucin lama, terus dia juga udah minta restu sama keluarganya Felicia. Kok tiba-tiba aja sih bisa kencan sama cewek lain? Sampai mamanya Felicia, si Camer, murka dan ngamuk sampai posting ke Instagramnya. Ayo guys, nonton sampai habis ya kronologi yang sudah saya rangkum. Dan ini kita bukan gosip ya guys, tapi ini semua sudah berdasarkan data dan fakta yang ada. Welcome to Monton, Raymond nonton, dan kita bersama Doge. Setuju ini bukan gosip? Gas! Jadi guys, ceritanya bermula pada Kaisang yang berkuliah di Singapura tahun 2014 lalu. Dia berkuliah di Singapore University of Social Sciences atau SUSS. Satu kampus deh dengan si Felicia Tisu, dan mereka mulai berpacaran pada tahun 2014. Pada awal masuk kuliah gitu deh, ya bucin biasa. Berselang 5 tahun kemudian, begitu banyak memori bahagia bersama. Akhirnya mereka berdua pun lulus kuliah, dan pada Desember 2019, Kaisang pernah diisukan melamar Felicia karena beredar foto pertemuan keluarga mereka. Tapi kan cuma isu ya. Oke, sebelum lebih lanjut, kalian wajib tahu kalau mereka ini berbeda keyakinan. Felicia ya seorang Chinese dan Kristen kelahiran 9 Maret 1994. Sedangkan Kaisang seorang Jawa dan Islam kelahiran 25 Desember 1994. Jadi dua suku dan agama yang berbeda guys. Namun mereka tetap akur dan memang mampu beradaptasi dengan segala perbedaan itu. Terus guys, kedua ini memang berasal dari keluarga yang terpandang. Punya nama lah. Kaisang udah jelas anaknya presiden, siapa sih nggak tahu ya kan? Anak dari orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Sedangkan keluarga Felicia juga tidak kalah terpandang. Felicia merupakan anak dari ibunda Melia Lau, seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Boleh tahan. Baru-baru ini kita mendapatkan spoiler dari Instagramnya Melia Lau bahwa Kaisang janji akan menikahi Felicia pada Desember 2020. Berikut nih tulisannya, kita baca ya. Sekedar mengingatkan, janji pertama di tahun 2017 ke rumah Eyang yang dia panggil Ama in Chinese. Di depan meja sembahyang papa, janjinya akan menjaga anak saya. Dia mention lagi Kaisang. Dan 4 tahun di Singapura, dia tidak punya siapa-siapa, sendirian. Kaisang yang menjaga kamu. Dia mention lagi Jokowi. Begitu selesai kuliah, balik Indonesia dan ada pandemi 1 tahun, janjimu akan menikahi anak saya di bulan Desember 2020. Saya ada buktinya semua ya. Anak saya menunggu dengan hati setianya. Dan di tanggal 13 Januari 2021, katanya dirimu kok kayak aneh dan menghilang. Kami hanya bingung, ada apa? Hari ini keanehan itu terjawab oleh postingan Lambe Turah. Mantap kali Lambe Turah. Mak Lambe emang guna-guna lebih kuat dari pandemi ya. What? Nani? Ternyata Kaisang udah janji ke Camer mau nikahi si anaknya Desember 2020. Tapi kok sekarang malah di ghosting? Ternyata mamanya Felicia tidak tahu alasan kenapa anaknya di ghosting. Tapi akhirnya malah tahu dari akun gosip Lambe Turah guys. Bayangkan betapa sedihnya emak, anak, dan keluarganya yang tidak mengerti apa-apa, tapi akhirnya tahu permasalahan ini dari sebuah akun gosip. Berkat kejelian dan ilmu cocokologi netizen di akun Lambe Turah, akhirnya terungkap bahwa Kaisang sedang kencan dengan wanita dengan username Nadifta pada tanggal 5 Maret 2021. Anjir, anjir. Seperti ini postingan Lambe Turah. Selalu ada yang bikin semangat setiap pagi. Surprise from behind. Jeli dan salut banget aku sama netizen ya. Semua detail tuh sangat diteliti dan infonya pun sangat akurat.
Jadi pertanyaannya, siapakah si Nadrifta, cewek yang kencan dengan Kaisang? Akan kita bahas sebentar lagi guys. Nah, ketika mamanya Felicia, Melia Lau, mengetahui hal ini, dia langsung murka dan marah dan kesal. Siapa juga yang nggak marah? Dia pun meluapkan kekesalannya pada story dan postingan Instagram untuk dinikmati kita semua. Nah, ini beberapa postingannya, kita baca sedikit. Oh, ini yang tadi udah kita baca. Ini ada foto Felicia dan Kaisang yang lagi wisuda. Anakku membawanya sampai lulus kuliah. Hidup dalam kesederhanaan, naik MRT, naik bus biasa aja. Merintis usaha bersama di awal 2017, dibimbing oleh kakaknya bagaimana menjadi wira swasta yang berhasil mulai dari nol kali. Anakku udah berjanji bahwa dia akan membawa ijazah balik ke Indonesia. Janji itu diucapkan di depan ibu dan bapak Jokowi karena permintaan dari ibunya kepada Felicia, anakku. Dan Felicia telah membuktikan tanpa pamrih. Jadi si Felicia berjanji ke Indonesia untuk membangun negeri. Good job. Jodoh memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau mereka yang telah berjodoh, dan selama 5 tahun janji suci yang mereka pegang, dan ternyata ada orang yang sangat-sangat ingin mengambil kebahagiaan orang lain, dan orang itu adalah seorang karyawan yang dipercaya oleh Felicia, anakku. Di mana hatimu, wanita muda dan sesama wanita, hashtag jiwa besar, hashtag Tuhan tidak tidur, hashtag akhlakmu di mana? Dan ada satu lagi dari Kimberly Neo, yaitu salah satu teman sekampus dari Felicia. Jadi ini orang Singapura ya, dia postingannya pakai bahasa Inggris. Saya bantu translatekan guys. Jadi ini isi dari story-nya Kimberly Neo. Saya memposting ini di sini karena saya ingin Anda tahu bahwa Anda telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Sebagai seorang wanita dan teman yang mengenal Anda dan Felicia dari tahun-tahun universitas kami, saya sangat kecewa dengan tindakan Anda. Kamu seharusnya malu dengan tindakanmu dan aku akan membela dia sebagai teman meskipun dia diam-diam menderita. Selama 5 tahun Anda berkencan dengan teman saya, membawanya ke publik dan membuatnya percaya bahwa dia satu-satunya yang cocok untuk Anda. Lalu tanpa alasan Anda mulai membayangi dia seolah-olah dia tidak pernah penting dalam hidup Anda. Maksudnya di ghosting ya. Bahkan jika Anda punya alasan, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk tiba-tiba meninggalkannya ketika dia ada di sisi Anda selama ini? Tidak ada jawaban, tidak ada balasan, dan tiba-tiba menghapus semua foto dari akun Anda. Anda membiarkan Felicia tergantung tanpa tahu apa yang terjadi. Dan seolah itu tidak cukup, dia harus berurusan dengan perpisahan yang dilaporkan di seluruh berita. Anda menghancurkan hatinya menjadi jutaan keping. Dia masih diam dan diam-diam terus berjuang. Tetapi Anda harus menyakiti dia lagi dengan hubungan baru yang tiba-tiba ini yang harus dia ketahui dari berita. Pria macam apa kamu ini? Ini bukanlah bagaimana seorang pria dan keluarga yang memiliki reputasi baik atau pria manapun dalam hal ini. Anda harus memperlakukan seorang gadis yang telah setia kepada Anda selama 5 tahun terakhir. Jika Anda ingin putus dengan gadis, katakanlah di hadapannya. Berikan dia penutupan yang dia butuhkan. @Auntie Melia Lau, kita semua berdiri bersama dengan Felicia. Pidatonya sangat bagus. Ternyata mamanya Felicia sangat keras dan tidak akan tinggal diam anaknya di ghosting oleh sang putra presiden. Bahkan temannya pun mendukung ya. Semakin panaslah drama ini. Berikut postingan galau dari Melia Lau menyesali anaknya telah di ghosting oleh Kaisang. Dari awal kami udah tekankan bahwa orang tua kita sejajar. Ya, namanya kalau dalam urusan cinta, orang tua itu sejajar aja. Jangan karena orang tua kau orang berada, jadi kau suka-suka ngeghosting anak orang ya. Jadi laki-laki nggak punya nyali, masuk ke rumah orang lewat pintu depan, pulang lewat jendela. Nungset loh baru rasa. Apa itu pansos saya tidak mengerti. Saya ibu yang terzolimi bukan pansos. Kalau ada yang tanya kenapa tag bapaknya, nanti kalian semua akan tahu ya. Sehebat-hebatnya laki-laki tetap dilahirkan oleh seorang wanita. Ingat itu, terima kasih doa-doanya buat keluarga saya. Terus ada foto ini guys yang menjadi ledakan nuklir. Auratmu kau tutup, tapi hatimu pengkhianat. Ini bukan teman makan teman, tapi karyawan makan majikan. What? Maksudnya apa nih? Karyawan makan majikan? Jadi si wanita yang bernama Nadrifta ini karyawannya mereka. Oh my god. Oke, udah semakin hancur dan semakin panas guys. Karyawan makan majikan.
Jadi dia toh pihak ketiga yang merusak hubungan percintaan Kaisang dengan Felicia. Sebenarnya siapa Nadrifta ini? Kok bisa dia menghancurkan hubungan mereka? Mari kita simak lagi guys. Nadia Arifta terduga sebagai pihak ketiga yang terkuak oleh cocok logi dan analisa netizen di Lambetura. Ternyata si Nadrifta ini kencan dengan Kaisang. Menurut ibunda Felicia, orang itu adalah seorang karyawan yang dipercaya Felicia, anakku, tulis Melia di Instagramnya. Dia juga memposting di story, Nadia, kamu itu saya pikir akan menjaga anakku dan pacarnya yang sudah 5 tahun. Kamu yang sering saya puji sebagai MC, ternyata hatimu lebih dari harimau ya. Wow. Bilang pacar barumu itu kembalikan kunci mobil anak saya dan STNK-nya. Malulah. Nadrifta. Frontal kali ya. Salut sama mentalnya. Kalau kita lihat dari akun LinkedIn-nya Nadia Arifta, dia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang selama 2 tahun dari 2016 sampai 2018 dengan jurusan Public Relation. Kemudian dia kuliah jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Persada Indonesia hingga sekarang 2021. Dan Nadia juga pernah bekerja sebagai reporter dan pembawa berita di salah satu televisi swasta. Tidak berhenti sampai di situ guys. Nadia Arifta melanjutkan karirnya menjadi Head of Marketing and Public Relation di Sang Pisang by Kaisang, perusahaannya Kaisang ya, hingga menjadi Assistant Manager di situ. Mungkin di sini Kaisang mulai mengenal Nadia satu sama lain dan mungkin cocok ya. Nah, di bio Instagramnya Nadia Arifta, dia menuliskan bahwa dia adalah Public Relation dan MC di @hebatofficial. Hebat Official adalah perusahaan induk milik Kaisang bernama PT Harapan Bangsa Kita. Jadi perusahaannya ada banyak ya. Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, Siap Mas, Let's Toast, dan Enigma Camp. Kaisang juga sering membagi ilmu bisnisnya melalui webinar di Hebat Official, dan Nadia adalah salah satu moderator atau MC dari acara webinar itu. Waduh, pusing guys, kacau, hancur, pengen dosa takut ketawa guys. Aku udah pusing banget guys. Apakah ini awal dari kehancuran karir Kaisang atau malah makin tinggi? Bagaimana dengan Felicia? Akun IG-nya sekarang udah hilang. Tinggal mamanya aja yang menyuarakan isi hati mereka sambil memberikan penjelasan dan spoiler tentang kelakuan Kaisang. By the way, ibunda Felicia, si Melia Lau, sudah menjadi selebgram sekarang dengan follower 65k saat video ini dibuat. Dari 19k loh. Gila, apakah menantu baru ini akan disahkan oleh bapaknya Kaisang? Kita tunggu klarifikasinya. Oke, dari kasus ini kita belajar bahwa kalau kamu seorang public figure dan hidupmu itu menjadi sorotan di mana-mana, jangan sampai deh gara-gara kenikmatan sesaat saja karir dan segalanya yang kamu bangun selama ini dihancurkan oleh netizen dan calon mertua yang murka. Atau lebih parahnya lagi, baca nih guys. Apa pendapat kalian guys? Komen ya. Nanti saya akan balas satu-satu. Oke guys, jika kalian menyukai video saya, jangan lupa dukung saya dengan cara like video ini dan subscribe ke channel saya biar saya dan Doge semakin semangat untuk mengupdate berita viral terbaru, terupdate, terlengkap kepada kalian. Oke, see you in the next video. Bye. 20岁了，整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回二岁了，整个蛋炒。